Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Makanya Yesus mengatakan roh kebenaran itu, Bang. Coba Anda baca di Yohanes 16 tadi, di data 13-14, katakan roh kebenaran apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkannya, itulah yang disampaikan. Berarti dia manusia, karena dia masih mendengar firman dari atas. Setelah dengar dari atas, baru disampaikan. Dia tidak merubah firman itu, dia tidak menambah firman itu. Itulah yang disebut nabi yang membawa kebenaran. Nabi itu roh, Bang. Kalau menurut kami, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus menghinakan, contoh. Gimana? Ada, ya saya merinding karena gini, kalau abang bilang seperti itu, spesifiknya dong bang, maksudnya apa sih tanda-tanda dia buat awal abang bisa mengenal dia sebagai Muhammad gitu ya, yang dikatakan dalam Bible itu. Iya. Cobalah Anda lihat. Spesifik bahwa menuju ke dia. Gitu. Oke. Coba Anda baca terjemahannya aja dulu, Bang. Di dalam surah An-Nahl 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan kalimah, diberikan firman dari langit untuk disampaikan berita kebenaran tersebut kepada seluruh manusia, agar manusia mengetahui apa yang harus manusia kerjakan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 51, 52, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Al-Quran itu adalah berupa roh yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah kami sampaikan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh, untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai ruh yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi cahaya kepada siapa yang menghendaki cahaya itu. Itu Al-Quran. Engkau sesungguhnya diutus oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia, agar menunjuk mereka kepada jalan yang lurus menuju kepada Tuhan. Dia, kata Yesus, dia kalau datang akan memuliakan aku. Yahudi datang menghinakan aku. Paulus datang menghinakan aku. Kristen datang menghinakan aku. Masakan aku sebagai utusan dilantiknya naik setara dengan Tuhan, sementara aku bertuhan. Siang malam aku berdoa, siang malam aku mengaku gembala, siang malam aku mengaku teladanilah aku, contohilah aku, hiduplah seperti aku. Aku sujud, aku bersyahadat, aku puasa, aku sunat, aku tidak makan babi, aku ibadah sabat. Kenapa kalian mengaku pengikutku tapi kalian tidak mengikuti apa ajaranku? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, aku puasa, aku sunat, aku tauhid satu Tuhan, aku sujud dalam beribadah, aku mengangkat tangan kepada Tuhanku, bahkan aku ketakutan kepada Tuhanku sampai keringatku seperti titik-titik darah. Tapi kenapa kalian memakai namaku dan menyandingkan aku dengan Tuhanku, dan bahkan mengatakan aku satu hakikat dengan Tuhanku? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan penyesat yang memakai namaku. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen memakai nama Yesus menyebar kemana-mana dengan cara menjajah,
termasuk masuk ke Nusantara ini, mengajarkan Yesus menjajah dulu, meneror dulu, pribumi dikasih takut dulu, dibom, pak, ditembak, tak. Setelah mencekam, setelah mereka lapar, setelah mereka haus, mereka was-was, hidup terlunta-lunta, suami meninggal dibunuh, tempat tinggal dibom habis. Datang misionaris menawarkan Indomie, lahirlah agama Anda diterima. Orang nggak bisa makan, nggak ada lagi pekerjaan, sawah sudah dibom, pekerjaan sudah tidak ada. Ada anak saya yang remaja, kuat, tapi diambil semua menjadi pekerja rodi oleh Belanda. Di kerja rodi, suami saya disuruh kerja rodi, dibikin rel kereta api. Saya mau makan apa? Datang misionaris menunggangi penjajahan, bagi-bagi Indomie, shalom, shalom, shalom. Ibu butuh apa? Ibu sakit, mari ke rumah sakit kami. Terkesima mereka, lagu-lagu rohani, habis itu dibaptis. Jadilah keturunannya hari ini. Karena tidak mungkin agama penjajah dianut oleh keturunan pahlawan. Tidak mungkin. Mereka yang menjadi korban, terintimidasi, hidupnya terkekang, dibawa bayang-bayang ketakutan, belum tidur bunyi helikopter, belum apa-apa bunyi senjata di mana-mana, ketakutan. Cara tempat berlindung paling aman pada saat itu adalah gereja. Pada masa penjajahan, tempat paling nyaman adalah tinggal menjadi budak penjajah, menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu mereka, menjadi tukang pemuas nafsu mereka, menjadi mata-mata mereka, bersekongkol dengan mereka. Itulah cara teraman pada masa itu. Keturunan mereka jadi apa agamanya? Setelah makan Indomie, setelah dikasih jabatan oleh penjajah, kira-kira mereka memeluk agama apa? Enggak mungkin mereka masih beda agama. Enggak mungkin. Begitu juga pahlawan yang mengusir mereka, enggak mungkin satu agama. Begitu hari Minggu, stop dulu. Ya, gencatan senjata. Hari Minggu kita ibadah dulu sama-sama. Penjajah masuk ke gereja, Belanda juga masuk. Sebelah kiri Belanda, sebelah kanan pahlawan. Begitu setelah ibadah, haleluya, selesai. 3 langkah mundur, 1, 2, 3, berhadapan. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Pahlawan tetap menjadi pahlawan, kemudian mengusir penjajah. Nah, yang ikut di penjajah ini siapa? Dan orang-orang yang beragama sama seperti agama penjajah hari ini, pada saat itu mereka di mana? Saya pahlawan memerangi Belanda. Anak saya lahir, saya kasih nama anak saya nama-nama Belanda. Martin, Peter, Carlos. Ya kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu mustahil.